Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tsumma qala fala tuhula lil haqiqati illa min babis syari'ati. Wallahi turun Sayyidi Abdullah Al-Habti Az-Zajli radhiyallahu anhu haitsu yaqul fi manzumati. Kita akan bercerita soal hakikat dan syariat yang dibikin syair nazaman oleh Syekh Abdullah Al-Habti. Wasalisul usuli fi syari'ati li annaha ilal huda zari'ah wa kullu babin tawanaha masdudun wa man ata min ghairiha mardudun. Qad istafaha rabbuna azza wa jalla bi fadlihi wajudihi 'alal milali. Tariqatul jinani lirrahmani mahfufatan bin nuri wa ridwani. Tuba liman ata biha lil 'irdi wal wailu lillazi biha lam yaqdi. Ya ayyuhal muridu in aradta bisolaman bihubbihi syughifta fasyadda man sakal kaffi ya wali ala syari'atin nabiyil ummiyi hasil jami'a ma lahu syar'u irtadha wa kun likulli ma siwahu rafidha taral fu'ada safiyan wa syariqan wa ansi wal maula ilal maula irtaqa. Summa qala fa bis syari'ati al wisalu lil muna kal fawzi bil baqa'i min ba'dil fana wa man yadhunnul khaira fi siwaha fa innahu wallahi masa daro minna daro iman. Wasalisul husuli lan utawi kaping telu pasal pira-pira pasal bis syariat ing dalam syariat li anna karena sedune syariat ilal huda maring hidayah pituduh syariatan zari ahu ya dawanaha kang gawe lawang ha ing zari'ah likum masdudun dikuatakan dikunci. Waman lan utasapa wong iku ata teka min ghairiha saking liyane lawang iku mardudun ditolak. Nah, di dalam Islam itu ada tiga. Satu namanya syariat, dua namanya tariqat, tiga namanya hakikat. Itu saja. Nah, syariat itu laksana pintu. Kalau orang tidak memasuki pintu, masuk ke ruangan pasti akan
terkunci, terhalang. Qad istafaha Rabbuna azza wa jalla. Qad istafa wis temen-temen wis milih ha ing syariat sapa Rabbuna pangeran kita Allah azza wa jalla bi fadlihi kelawan keutamaane Allah wa judihi lan lomane Allah alal milali ing atase pira-pira agama. Semua agama atas kasih sayang Allah memiliki komponen yang namanya syariat. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada yang namanya syariat. Syariat itu wujudnya ibadah lahiriah. Tariqatul adnani lirrahmani mahfu Fatan bin Nuri Warriwani. Tariqatul adnani utawi jalan piro-piro sorga lirrahmani maring Allah kang rahman iku mahfufatan disamarakan bin Nuri kelawan nur warridwani lan ridho ya Allah. Nah, sedangkan tarekat menuju ke surga itu oleh Allah memang sengaja dibikin samar. Nah, kalau syariat semua orang bisa ngelakoni, tapi kalau tarekat disamarkan. Tuba maka bahagialah liman kadi wong ata biha kang nglakoni tareqatul jinan lil irdi karena tujuan kehormatan. Wal wailu lan utawi kecelakaan iku lil ladzi kadhi wong biha kang ngalap tarekat lam yaqdi tapi ora meraktekakan. Nah, banyak orang belajar tarekat sekadar belajar tapi tidak dilakoni. Ibaratnya orang belajar konsep tentang Islam, teori tentang Islam, tapi tidak dilakoni. Itu namanya ngaji syariat, tapi belum lakoni tarekat. Itu ilmu duwe, tapi amale langka. Kononnya paling gampang sih ya. Jadi, syariat itu laksana konsep, ilmu, tarekat itu prakteknya. Nah, praktek menuju ke surga, kita teori menuju ke surga, teori menuju ridho Allah kita punya. Tapi kalau tidak dilakoni, maka jalan menuju surga jadi remeng-remeng. Itu, yang bikin remeng-remeng bukan Allah yang bikin kita remeng-remeng, tapi kita sendiri yang bikin kita remeng-remeng. Sama halnya ada ungkapan Allah itu terhijab. Ya Allah tidak terhijab, yang terhijab itu kita. Kalau Allah terhijab, tertutup, ente bayangkan tutupnya segede apa? Ya nih. Jadi yang terhijab, yang tertutup itu ya hati penglihatan kita. Karena tidak ada ceritanya gunung tertutup awan itu. Bukan gunung tertutup awan, mata kita yang tidak bisa nembus gunung. Gunung Cermai dari Cirebon kelihatan tertutup awan, tapi dari Wong Tasik katon, laka awan kan beda. Nah, tarekat itu cara untuk menemukan di mana Tuhan, di mana surga. Gitu. Dan bagi orang yang tidak melakoni syariat, tempatnya surga, tempatnya Tuhan, dalam tanda petik, ya akan semakin remeng-remeng, samar-samar. Gitu. Jadi kalau kita mencoba berpuisi mencari Tuhan, masa ketemu Tony ya, karena Tuhan tidak perlu dicari. Sama halnya kita ngajar di sekolahan membuktikan adanya Tuhan, tidak perlu. Sesuatu yang sudah jelas adanya itu tidak usah, tidak perlu dibuktikan. Tuhan itu kan pasti ada, jadi tidak usah dibuktikan.
Persoalannya kemudian adalah yang perlu dipelajari bagaimana caranya kita meyakini kehadiran Tuhan. Ya, sudah tahu Jakarta ada, bikin penjelasan argumentasi supaya orang lain percaya Jakarta ada, sia-sia. Apalagi soal Tuhan, Tuhan sudah pasti ada. Kita tidak usah menjelaskan, tidak usah memberikan pencerahan kepada orang lain kalau Tuhan itu ada, nggak usah. Yang paling penting adalah kita merasakan, meyakini kehadiran Tuhan. Karena Tuhan itu pasti ada, jadi tidak perlu dijelaskan, tidak perlu pembuktian. Yang perlu pembuktian itu dalam dunia hukum menurut LPBHNU adalah sesuatu kasus yang masih remeng-remeng karena selilingannya lebih jelas. Nah itu perlu dibuktikan penjelasannya seperti apa. Ya udah, iya, sesuatu kasus yang belum jelas, orang lain belum tahu, baru dijelaskan. Tapi kalau Tuhan itu pasti ada, tidak usah dijelaskan. Yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana kita meyakini, merasakan kehadiran Tuhan. Itu fungsi tugas bertorikot. Ya. Jadi bukan untuk berbangga-banggaan bertorikot itu, tapi untuk bagaimana meyakinkan diri kita, merasakan nikmatnya, indahnya, manisnya ibadah, sehingga bisa mendekati Tuhan, bisa taqarrub, mudah-mudahan dapat ridhonya Tuhan. Itu fungsinya thariqat. Ya ayyuhal muridu in aradta wisolaman yuhibbuhu syuhifta fasadda minkal kafu ya waliyu ala syariatin nabiyil ummi. Ya ayyuhal muridu, hai para murid. Murid itu istilah untuk orang yang ngaji, yang belajar kepada mursyid. Itu ya. Murid itu maksudnya bukan murid SD. Santri tasawuf, santri tarekat itu namanya murid. Kalau berguru, kalau sekadar membaca-baca sih bukan murid, pembaca. Pembaca kan banyak sekarang, dari mulai bangun tidur sampai tidur maca terus mutolaah terus, cuman kan dewasa ada terus duduk Quran, duduk kitab. Iya. Ya ayyal muridu, hai murid, in aradta lamun pengen sirah wisolaman parak ning wong, bihubbi kelawan demen ning wong, syuhifta maka apa kan? Iza aratan in aratalam pengen sira wisolaman parak karo wong, bihubbi kelawan demen ning wong, syuhifta maka terhambat bahasa Jawa apa ya? Telat. Ya, telat. Fasadda maka muwattakan nasira, apa ya bahasa saya? Ya minka saking sirah al kaffa ing cekelan gepekan. Ya waliyu, wong kang dikasihi, ala syariatin nabiyil ummi, ingat saja syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Syekh kepada murid tarekat, murid tasawuf, kalau mencintai seseorang dan ingin dekat dengan seseorang kemudian jadi persoalan, malah tidak sampai, satu-satunya obat solusi adalah berpegang teguh kepada syariatnya Kanjeng
Nabi. Jadi kalau ente berguru tarekat kemana-mana ngerasa belum bisa takarrub kepada Gusti Allah, padahal semua wirid hizib diwacai gal dina gal jam. Kayak Kang Tony Bintang kan, wah hizib wiridan jauh dipatrakan sampai ning warung yo hiziban wiridan. Duit. Ya gitu. Ini sih besar dulu. Ayo kan tahun sih kelas butuh duit. Pernah ngomongin kita kan dikatakan bahkan doang harus ngomong cerita dongeng jin itu ciri uang beda duit. Kita keringan ini ngarepin BNI ngomongin lo. Ya jadi kalau kita bersyariat bertarekat tapi masih belum merasa damai dalam beragama, belum merasa kehadiran Tuhan, maka satu-satunya solusi sudah berpegang teguh kepada ajaran Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi pernah mengisyaratkan kalau umatku melakoni semua syariatku dengan bagus, di situ dia sedang bertarekat dan menuju hakikat. Jadi lagi-lagi baik syariat maupun tarekat seperti kaidah para sufi, ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu apapun diikat bil kitabi was sunnah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ada satu saja yang bertentangan menyimpang dari Alkitab dan As-Sunnah, maka pilihannya cuma satu, tinggalkan yang bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Bukan bicara siapa yang ngomong sana. Kalau isi ajaran syariat, tarekat dan lain-lain bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, pilihannya cuma satu, tinggalkan. Ya, tidak usah diistihadi. Kalau terang-terangan menyalahi Quran dan Sunnah Rasul, yang dipilih yang harus dimenangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara keilmuan, ilmu apapun tidak akan ada kalau tidak ada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak boleh mengalahkan bibitannya kupon. Ya boleh. Bibitannya Islam ya Quran karo As-Sunnah, bibitannya ilmu sumbernya Quran dan As-Sunnah. Kalau ada ilmu baru apapun namanya yang berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kaidahnya harus ditinggal. Atau ada perilaku batiniah kita yang berlawanan dengan syariat zahiriyahnya kanjeng Nabi, ya harus ditinggalkan. Itu cirinya tasawuf al-sunnah wal jamaah. Hasil jami'a ma lahu syar'u irtadha wa kun likulli ma siwahu rafidha. Hasil bulatana hasil sira luru wasira jami'a ma sakabehane perkara lahu kang iku kadue ma asyar'u utawi tuntunan syarak. Boleh belajar ilmu apapun, yang paling penting ada petunjuk dari syarak, dari syariat. Mulai zaman itu usum laundry syar'i. Iya, laundry syar'i itu anggar bayar tapi laundry syar'i sehari selesai. Riben baswe jembure perolehlah apapun, sampailah apapun yang ada petunjuk syariat. Irtabo pasti diridhoi Gusti Allah. Nah itu. Jadi lagi-lagi landasan pertamanya adalah syariat, bukan yang lain-lain dulu, syariat dulu. Ya, jangan mentang-mentang sering ngaji
kitab tasawuf kemudian melupakan syariat, itu tidak bisa. Dan sekali lagi saya ingatkan, ngaji tasawuf, ngaji tarekat itu bukan untuk dilombakan, bukan untuk sembako. Ya ngobrol pinter lah, itu bukan bukan untuk diobrolkan, tapi untuk dilakoni. Itu bedanya orang dulu dengan orang zaman sekarang. Makanya dalam tasawuf ada dua kategori, ada sufi, ada mutasawwif. Sufi itu artinya pengamal ajaran tasawuf. Kalau mutasawwif itu ahli tentang tasawuf. Ya kalau ahli sih macam medsos pirang-pirang kali ngomong apa salah ya, dirundang si medsos ngomong segala-gala bisa. Cerita mukasyafah, cerita alam malakut ya kali ngomong baik. Tapi kan lakar saya belum mengalami. Pada kalau cerita apa enaknya jadi duda, Johadi bisa ngomong teori macam-macam bisa. Kalian aja percaya di Johadi tang. Tembakannya jos. Aja. Ya bakatan luru pas siapa narasumber nih bintang. Ibatan fasilitator Pak Yono sudah 3 kali kelas. Bintang belajar mana ada mengekor Johan di bas soal mengolong belajar nih Pak pengen lulus sekarang itu. Ya gitu. Contoh mengolong bertanya pada tarekat itu pakai rasa, bukan jari-jari. Beda. Itu bedanya. Makanya kanjeng Nabi sepanjang sejarah kemanusiaan selalu disebut uswatun hasanah, karena pakainya qudwah, bimbingan, bukan sekedar apa tuntunan, nuntun kanjeng Nabi bimbing. Jadi kalau ada orang pengen selamat, kanjeng Nabi bimbing dari awal sampai selamat. Kalau kita kan tidak, mono belo udah tekak. Ya pada karena mau kak. Cukup dan salam oli segala-gala. Oli itu segala-gala, segala kuning oli cowok. Ya gitu. Bedanya di situ. Dan ulama-ulama dulu, sufi-sufi masa lalu, kenapa karyanya lestari? Karena bukan yang bersangkutan yang nulis kitab itu, murid-muridnya, para pengagumnya yang mengkaryakan, menuliskan, sehingga sambung menyambung gitu kan. Ya kalau kita tahu Al-Junaid Al-Baghdadi itu kayak Kang Wasi, dua toko, dua warung sanuri. Dagang, kebangatan tuhur, ngaji, kumpul, beli ngarang kitab, beli nulis buku, Jo. Beli, murid-murid deh. Malah banget ake cerita para sufi yang buta huruf, dia bisa nulis, bisa maca, tapi alim. Kenapa ya? Karena pakai zauq. Nah itu bedanya. Kalau ulama syariat mungkin dalam tanda petik ya biasa-biasa saja. Kalau ulama tasawuf, ulama tarekat pakainya zauq, intuisi, rasa. Jadi minimal ngalami yang dia sampaikan. Makanya tasawuf itu versinya banyak. Kalau kita baca tokoh-tokoh tasawuf, ada 100 tokoh, definisi akhlak ya sebanyak jumlah tokoh itu. Definisi jujur, definisi sabar ya sebanyak sejumlah tokoh itu. Nah itu. Makanya kan kaidahnya tarekat itu syatta, banyak jumlahnya, tapi tarekat menuju Allah satu, yaitu tarekat yang dicontohkan kanjeng Nabi. Katanya kalau ada kebimbangan dalam beragama, ada kurang rasa dalam beribadah, ada kurang rasa dalam berpuasa sunnah, kembali kepada contoh kanjeng Nabi. Wa kun likulli ma siwahu rafidho.
wakun lan dadia sira likul lima maring saben-saben perkara siwahu kang liyane syariat Nabi rafidho wong kang nolak. Tolaklah semua syariat selain dari Kanjeng Nabi. Nih, jadi lamun jadi orang sekolahan sih hidden kurikulumnya makan kita hidden kurikulum itu deh. Kurikulum yang tersembunyinya para sufi itu selalu mengajak kita kembali kepada Kanjeng Nabi. Tidak pernah para sufi mengajak kita mendewa-dewakan, mengkultuskan beliau-beliau. Cuma apa kita dade? Makanya yang kita dewa-dewakan, yang kita kultuskan para wali, melupakan Kanjeng Nabi. Kita kan sering begitu. Kita tukaran kan Quran kan fa intanazatum bi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Bahkan terkadang dipraktek di dalam kehidupan sehari-hari kita lebih mengutamakan para wali, melupakan dalam petik mengabaikan Kanjeng Nabi. Supaya bintang itu lebih akeh macam hisibe ketimbang selawatane. Aku yang senangnya selawatan terus ingat Nabi. Iya. Hizib gini diwaca, hizib esok, hizib sore, sholawatnya diwaca. No, kon lo. Ya, kita berbuat tersnaran. Itu berbuat ada tulisannya keberbuat tersnar. Jadi itu. Hidden kurikulumnya para sufi itu selalu mengajak kita untuk mengutamakan Kanjeng Nabi. Jadi ya kita kan seneng ulang tahun Hasan terutama ziarah wali sanga, wali 10, wali 12. Ana pisan program umroh ziarah ning para nabi. Kita melu kan program paket umroh terus ziarah selawe nabi. Bayangannya ana beli mawar kan gitu. Ya disolake duit kepengen dikit ya kan ya ziarah wali sanga enggak tahu biaya pira tahu lah mau ditabung dikumpulkan telang umroh ya minimal ziarah ning Kanjeng Nabi tirakat ning rodoh lah minimal gitu loh san nah ini juga apa san ya pokok berjalan jangan makan jauh. Tapi yang paling tidak kita ini ila hadrati A ya kalau kebanyakannya Nabi ya harus khusus kan gitu. Ya itu tergantung. Nah. Terus tarol fu'ada sofian wasyadiqan wa an siwal maula ilal maula irtaqa. Ya. Taro ningal sira al fu'ada ing ati. Fu'ad itu ati kang fungsi berpikir. No, ayo no. Anak ati kang fungsi ngrasani be. Maksudnya itu ngerasa lara, itu ngerasa sedih, itu ngerasa sengsara, ya kan orang makan hati. Tapi anak hati kan tugasnya mikir, arahnya fuad. Nah, apa namanya yang paling dhuwur kang akhirat dihisab arahnya ulin nuha. Bahasa Al-Qur'ane ulun nuha. Kun kan akhirat ditakale dihisab. Qalbun itu sekedar hati ya sekedar untuk ma'rifat mahabbah gitu kan. Tapi pada fuad itu amala qulubin aqfaluha jadi sumber wong mikir itu karena hati. Nah itu istilahnya dari fuad. Jadi fuad itu wong kang hati cerdas bukan pikirannya. Pikiran hanya ekspresi dari hati gitu. Mulai dapat lagi larati kocok pikiran berjalan
di jalan. Hah? Mbok takonan nglakoni lho. Pegel beberasa wana larati lho. Pikirannya di jalan. Taro ningal sira al-fuada ing ati sofian bersih wasyari lan mencorong wa ansi wal maula lan sakat saking seliyane Allah ilal maula maring Allah irtaqo dadi naik derajat untuk bisa merasakan nikmatnya kedekatan dengan Allah. Setelah berpegang teguh pada syariat Kanjeng Nabi, maka yang seharusnya dilakukan adalah pembersihan hati, pensucian jiwa. Tsumma qala fa bis syariati al wisalu lil munah kal fauzi bil baqa min ba'dil fana. Fa bis syariati maka iku kelawan syariat al wisol utawi wisol sampai tumeka lil muna maring kemuliaan. Lo kang ngomong lo pose sufi untuk mencapai kemuliaannya satu-satunya cara dengan syariat. Tidak bisa kita harus ngaji tarakat syariat lewat yang belum bisa. Kan di Indonesia masih akeh wong kang wis ngaji tarekat terusan beli lakoni syariat sampai-sampai bisa sholat di macam-macam. Nah, ya duduk jare-jare kita yang lagi pernah di debat mengkonon lewat syariat terus belikan waduh iya 16 tahun mono nih bapak kan di debat mengkonon duduk di wong santri wong alim duduk di kelas ulama, nih wong kampung-kampung sanuri. Nah, pengen masih malah pengen masih ada doktrin ilmu Cirebon lebih tua ketimbang Islam. Coba kita udah mau ngono, dulu nih mau saya yo, nih sifat bapak coba dewe. Puyeng, zaman ini misalkan nak tantangan mengorat, Konsanian. Ayat kursi kulhu apa aja wiridane makono Fatihah mbahku Syekh Syarif Pak ini lampe ngawai makono ilmu Cirebon luwih tua kan memang ilmu Islam mbahku wong di wong Islam wong Cirebon pikirannya kan zaman semua tantangan pesantren zaman dulu begitu jadi balik nih rumah sanuri kudu bisa minimal beli kekodane aliran mazhab sejen pesantren loro ilmu Cirebon telu ilmu kejawen telu ilmu kebatinan wah segala-gala dan mereka sudah bisa meyakinkan diri ngomong swarga aneh nih kene nganggo apa di sembahyang lah itu namanya apa penyimpangan nama zaman ini penistaan agama ya iya penistaan tapi dulu begitu nah, zaman ini misalkan ning anu laka balik oleh tantangan mengonon malan balik-balik nantang wong tua ya ada nih misalkan anak ini nyaman balik-balik wah bapak kok sholat pakai celana lepis anu wah ya kan kenapa sih nak diaman sholat pakai sorban jubah macam-macam kan itu wah tahu bang jadi kalau dulu kita pesantren itu godaannya akidah ya tidak tergoda atau goyah dan memang zaman dulu zamannya pamer-pamer kebisaan dalam petik kedikjayaan kesaktian. Jadi wajar kalau era zaman saya tahun 70-60 pesantren pulang-pulang kudu bisa mencelat rada dhuwur kan enggak pas saya zaman ini mabur kan enggak ya, atau Melayu rada balap alias bisa ngilang kan ditembak meset ya memang zaman mengkono. Nah itu tugasnya dosen Cirebonologi bintang beri begitu
ramu kayak Ini kenapa tuh? Babis syariat, sekali lagi semua harus bersyariat. Apapun yang kita jalani, apa tarekat, apa tasawuf, apa hakikat, apa ma'rifat, harus bersyariat. Ya, babis syariat maka kala iku kelawan syariat alwisalu utawi tumeka sampai lil muna maring kemuliaan atau maring karunia. Boleh kemuliaan, boleh karunia, terserah pemahaman. Kal fauzi kaya dene kepegjaan bil baqoi lawan oli baqo min ba'dil fana saking sewise fana. Fana itu artinya leburnya sifat-sifat kemanusiaan kita diisi dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah, ketika kita selalu melakoni sifat-sifat ketuhanan mudawamah, istilah kita bako. Itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada alirannya tasawuf falsafi, fana itu ya hilang. Kayak di film-film Al-Halal, Siti Jenar itu tasawufnya tasawuf falsafi. Jadi karena dirinya sudah merasa dekat dengan Tuhan, omongannya tidak terkontrol, terkadang berlawanan dengan syariat, itu namanya syatohat. Nah, dalam film itu Siti Jenar dipanggil oleh perwakilan Kesultanan Demak. Siti Jenar dipanggil menghadap Sultan. Siti Jenar jawab, tidak ada, yang ada Gusti Allah. Pulang, datang lagi, Gusti Allah dipanggil. Tanggapannya berbeda, barangnya berbeda dari kita sih. Ya, Gusti Allah dipanggil menghadap Sultan. Jawab lagi, tidak ada, adanya Siti Jenar. Nah, balik laporan, Kang Ngongkon kan lebih pintar ketimbang Tanjung Kongkon. Wis undangan Siti Jenar karo Gusti Allah diundang ning kraton. Nah, ini film ya. Ya wis Siti Jenar karo Gusti Allah diundang ning kraton gelem. No, cari kita sih konku lamun kita kang dari Siti Jenar ngecek. Iya, yang gampang pisan sih. Oh, berarti Siti Jenar goblok. Dia berbeda mengkonon gelem. Nah, makanya saya yakin film itu fiktif, tidak ada. Dan doeng Siti Jenar salah mengajarkan tasawuf juga bagi saya fiktif. Nah, karena yang benar adalah bukti sejarah menyatakan manunggaling kaulanan Gusti yang diajarkan oleh Siti Jenar itu ilmu pemerintahan. Ya, manunggaling kaulanan Gusti artinya rakyat manunggal dengan penguasa. Yang benar begitu untuk membuat sebuah negara yang maju berkebudayaan. Sebab sebelum era itu semua raja dan rakyat terpisah. Rakyat harus ngomong kaula, abdi, sementara di sana harus dipanggil pangeran. Namun ini kan tuh pangeran, elang, raden. Mulai dari Cirebon sih, ada orang takut apa sebabnya di Cirebon ngomong pangeran, ngomong raden, ngomong elang, jadi yang ya, lo apa itu adi, lo ngomong elang, raden, tapi ini Jawa. Paman kita nih Solo kok ngomongin umal ya. Kanjeng Sultan Gusti Sinuwun ngomongin umah. Kalau wong begitu nah, ini kan beli doan dia ngomong. Arif. Ngomong wali kota ya arahnya baik. Kan? Nah itu cirinya negara bangsa yang didikannya Siti Jenar. Dan bahasanya ingsun, bukan aku, bukan abdi, bukan saya, bukan dia, ingsun. Karena waktu itu kata ingsun hanya dipakai untuk bangsa raja. Makanya Cirebon Syekh lemah abang dan semua
daerah yang lemahnya abang itu ya tanah petikan buatannya beliau. Itu fakta sejarah tentang ilmu pemerintahan. Sebab sayang sekali kalau ada isu macam-macam tentang diri seorang wali yang kemudian diisukan ya dengan dianalogikan dengan binatang dan lain-lain. Jadi lagi-lagi semua harus berpedoman dan bersumber dari syariat. Wa man yazunnu al khaira fi siwaha fa innahu wallahi minna daroha. Wa man lan utawi sapa wong iku yazunnu nyangka menduga-duga al khaira ing kebagusan iku fi siwaha anae ing dalem liyane syariat. Siapapun yang mengira-ngira menduga-duga kalau kebenaran tidak lahir dari syariat, fa innahu maka setune man yazunnul khaira fi siwaha wallahi demi Allah. Ya. Apa gitu? Mata ma daroha tidak pernah mendapatkan mutiara syariat. Ma daroha tidak pernah mendapatkan mutiara dari syariat. Kalau ada orang yang meremehkan syariat satu saja, menganggap sepele syariat satu saja, sebenarnya dia tidak akan pernah menikmati apalagi mendapatkan mutiara dari bersyariat. Nah, kayak kita kan tidak pernah merasakan hebatnya beragama. Senin Kamis diem, ya kan? Gara-gara sepele, lemes. Nah, yang merasakan mutiaranya puasa sunnah kan yang berlapar-lapar ketika orang lain kenyang itu. Ya beda. Namun kita ngomong paling santri, paling NU, paling apalah puasa sunnah lebih doyan. Kenikmatan ibadah itu ketika kita masuk ke dalam syariat dengan sepenuh hati, apalagi mengira kalau sumber kebaikan bukan dari syariat, nah, kita tidak akan merasakan nikmatnya berislam gitu. Setuju ya Antoni? Orang yang tidak meyakini sumber kebahagiaan dari syariat tidak akan mendapatkan indahnya hidup beragama secara islami. Ini syariat ya, syarat, bukan fikih loh ya. Jangan disamakan syariat dengan fikih, karena orang sekarang kan memahami syariat itu fikih. Nah, kalau fikih pasti beda-beda Jo. Fikihnya Bintang, fikihnya Antoni, fikihnya Hasan beda-beda. Syariat itu ya dari kanjeng Nabi itu. Kalau fikih ya tergantung madhabnya. Nah itu. Nah, yang sering bikin kita bertentangan itu soal-soal fikih. Fikih itu furu' khilafiyah, tapi kalau syariat kanjeng Nabi satu. Ya, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Itu cirinya syariat. Kalau fikih ya bisa saja kata mazhab Bintang sunnah, kata mazhab Kang Wasik mubah. Nah itu kan begitu, tergantung situasi. Kalau syariat dari kanjeng Nabi sama. Nah yang dimaksud oleh Syekh dalam pembahasan ini, syariat itu syariat yang sumbernya dari kanjeng Nabi, terutama soal-soal usuluddin. Qultu wa qad ra'aitu katsiran minal fuqara'i qassaru minasyari'ati fa kharaju minat tariqati wa salabu nurul haqiqati. Nah, sebelum saya sampaikan, ingin saya sampaikan dulu bahwa istilah al-faqir
dalam tarekat, dalam tasawuf itu sebutan lain untuk murid, al-murid. Jadi kalau ada kata al-fakir itu namanya al-murid. Fakir itu dalam istilah sufi tasawuf itu sama dengan murid tarekat yang belum salik, belum suluk. Nah, apalagi wali. Nah, kalau wali sudah tidak fakir, sudah tajrid. Utuh, waktu itu lan teman-teman wis ningal sapa ingsun kasiron ing akeh-akeh minal muqara saking para santri, para murid tarekat qasauru PPK apa? Selara orang jare wong Jakarta sembrono minas syariat saking syariat fa kharaju maka sebab dadi metu sapa ukara minat thariqati saking thariqah kang bener wasalabulan kecabut terkurangi ilang apa nurul haqiqati nure hakikat. Dampaknya kalau kita sembrono bersyariat, boro-boro bisa bertarekat, boro-boro mencapai nur hakikat. Nah, itu ruginya orang tidak disiplin bersyariat. Coba baik ente letang beli puasa Ramadan, tapi oleh angpau, oleh THR numpuk, tapi puasa Ramadannya batal. Pikiran duwe kapan, no kan? Beda kalau kamu puasa khatam, senajan beli THR kayak mikiri. No. Contohnya Kang Abang pun bela, bahkan masih ada lebaran ini. Iya, tahun baru kita kan berkaitan baru tahun sedurung-durung ya kan, gara-gara PPKM. Itu apa adanya kalau ada sesuatu yang kurang dari diri kita dalam bersyariat, ujung-ujungnya tidak nikmat. Syariatnya kan kalau tahun setiap hidup kita nyantai tuh, tidak ada larangan mancing mene, ning mall doling mene doling kan beda kok itu. Sedangkan ning mall betuku dijajan kita tuh mancing deh udah mau surat ini kan beda. Nah itu. Dalam situasi darurat seperti itu. Nah, makanya bersyariat itu tidak bisa dijalani dengan cara ya sembrono lah bahasa benake sekarang cewek. Wa ra'aitu akharina tala amaduhum fi suhbatil qaumi wa lam yadhhar alaihim bahjatul muhibbina wala siyamal arifina wa ma dzalika illa li'adami tahaffuzi ala marasimis syariati. Nah itu tadi ungkapan untuk pernyataan untuk para murid santri tarekat. Selanjutnya wa ra'aitu lan wis ningal sapa ingsun akharina ing kelompok lain selain murid tola dawa masanya panjang opo amaduhum masa lawase zamane akhirin fi suhbatil qaumi ing dalem baturi kaum maksude wong-wong alim walam yadhhar lan durung muncul durung nongol durung jelas durung katon alai mengatasi akhirin opo bahjatul muhibbina sinar cahaya wong-wong kelompok muhibbin. Muhibbin itu apa sih? Pecinta. Karena kita lagi usung kan Muhibbin Tobroni, Muhibbin Johandi mesas betul. Follower pirang lagi usung. Wala siyama apa maning terutama al-arifina para ahli makrifat. Bahkan kata beliau kalau murid-murid santri-santri tarekat belum kelihatan cahayanya sih masih mending.
Sampai-sampai ahli makrifat pun tidak terbaca, tidak kentara bahwa kelompok itu termasuk pecinta Rasul. Apa sebab? Wa ma dzalika lan ora pisan-pisan utawi mengkono kabeh illa kecuali li adamit tahaffuzi, karena langkai penjagaan, ngopeni, melestarikan ala marosimis syariati ing atase ketentuan-ketentuan, rumus-rumus syariat. Jadi tidak sekedar murid tarekat yang terancam dalam keadaan cilaka, orang yang sudah ma'rifat sekalipun kalau geser dari syariat Rasul akan turun derajatnya. Jangan-jangan nanti dia akan membanggakan, menuhankan dirinya sendiri. Dan tidak heran begitu tuh, di dunia lain, negara lain banyak yang begitu. Kita di Indonesia saja nggak dengar orang-orang seperti itu. Di negara lain banyak. Wong saktis titik dengan aku nabi, wong saktis titik dengan aku Tuhan. Negara barat biasa begitu. Ya, mestinya beragama untuk mendekatkan umat dengan Tuhannya, dengan nabinya, malah dia ngaku nabi, ngaku Tuhan. Itu kenapa ya? Karena keluar dari jalur syariat. Wa kana Syekhuna Muhammad Al-Wazid Al-Buzaidi radhiyallahu anhu yaqul. Ini kesimpulan. Kullu man taraka syari'ata min ghairi jazbin wala uzrin salakutun kabirun indah. Man utawi kullu man sama-sama ni wong iku taraka ninggal sapa wong syari'ata ing syariat min ghairi jazbin, saking tanpa jazab dikit ya untuk penjelasannya, wala uzrin lan ora karena uzur itu artinya alasan yang dibolehkan syariat. Ayo kita kan marhaban uzur, sering kan ngomong uzur. Salakutun kabirun salakuhu kabirun duduk tokum ya, salah sulukuhu kabirun totaha haya yang kita tok sulukuhu utawi suluke wong kang ninggal syariat tanpa uzur iku kabirun banget, abot banget, angel. Sepatokannya kono. Orang bertarekat, orang menuju marifat, ninggalkan syariat abot san, ditambah gampang, tambah abot pulane ya. Ya minimal terus pernah ngaji syariat, taat bersyariat, terus bareng-bareng ngaji tarekat, nganggo ngopeni ati kono, dudu nganggo nyeramai wong. Qultu wallahi ma ra'ayna al-khaira illa fiha wa ma rabbuna illa minha. Wallahi wallahu yarzuquna al-adaba ma'ha ila yaumil fasli wal qada'i. Amin. Wallahi demi Allah ma ra'ayna ora pisan-pisan ninggal sapa kita al khairu ing kebagusan illa kecuali fiha ing dalam syariat. Demi Allah, sampai ngomong demi Allah, saking apa ya? Bukan ente kang ngurang-ngurangi dipercaya ya, sampai demi Allah.
illa kecuali biha dalam syariat. Tidak ada kebaikan kecuali di dalam syariat. Wa ma rabahna lan ora pernah untung sapa kita illa minha kecuali saking lakoni syariat. Kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kata beliau demi Allah hanya didapatkan dari bersyariat. Wallahu maqadi Allah iku yarzukuna upai rizki na ing kita al adaba ing adab tata krama maha serta ning lakoni syariat. Nah, ada catatan kecil ketika bersyariat kita harus pakai adab. No, pakai etika. Ya, syariat misalnya sholat ya anak adab sholat, adab sedurunge sholat sebelum sholat wudu ya anak doa wudu, anak sholat rakaat wudu, masjid ada sholat tahiyat masjid, itu adab. Ila yaumil fasli wal qada'i itu maka maring dina kisah dan dina kepastian hukum alias kematian lan kehidupan di akhirat. Tsumma zakara samratal wirdi wa natijatahu wa wal madadul ilahi. Tsumma zakara nutur sapa Syekh samratal wirdi ing buah wirid hasil wirid wa natijatahu ya hasil wirid wa huwa utawi buah dari wirid iku al madadul ilahi pertolongan ilahi. Bahasanya pertolongan al madad al ilahi bukan al madad minallah ya, bantuan ilahi berarti langsung dari Gusti Allah, tidak pakai perantara. Karenanya kita jarang mengerti bahkan tidak merasakan kalau ada bantuan ilahi. Abstrak tidak bisa dipahami. Kalau bantuan dari Allah bisa melalui jalan makhluk. Wirid itu apa? Nah, orang yang terbiasa wirid akan mendapatkan bantuan ilahi. Nah, saya ingatkan sekali lagi pokoktan tahun wingi kelalen definisi wirid menurut Sufi itu adalah semua amalan yang sifatnya sunnah, apa puasa, apa zakat, apa umroh, apa haji, apa baca Quran, apa baca tasbih, semua yang sunnah itu namanya wirid. Definisi yang diluncurkan oleh para Sufi melalui kitab Syarah Hikam. Beda dengan versi kita orang awam. Wirid kan ya kudu sing jai, isi bacaan, ditumi, nah itu bahasa sehari-hari. Kalau istilah tasawuf dan metodologi tasawuf, wirid itu semua amalannya sifatnya sunnah, itulah namanya wirid. Nah, sedangkan tugas dari guru mursyid itu namanya wazifah. Nah, sedangkan wazifah wirid khusus dari syekh kepada murid yang diperkirakan mau naik tingkatan namanya hizbun atau hizib. No. Badan pengen naik tingkat, itu guru sering baca hizib. Pantes gua. Oh, nyata deh. Tapi aneh Indonesia sih duduk masyarakat ke mata hizib dong. Iya. Mau sekolahan ada hizib naso. Ya. Di metode kata Imam Syazali mata hizib bahar. Ya kan? Oli-oli baik. Ya tada kata Tijani tapi macamnya hizib nasor. Oli-oli baik. Bener kan hizibnya duduk Varian. Hah? Varian baru. Iya, varian baru. Ya semuanya mau orang yang pesantren sih bebas.
kita sekarang kan lagi ngaji kitab Syarah Hikam karena Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, murid dari Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, murid dari Imam Asy-Syadzali. Tapi kita dituntut dari kata Syadzali digelem, pengennya TIM yang aman, mudah atau nih. Iya. Tapi justru semua penganut tarekat di Indonesia ini mendapatkan pencerahan ketika ngaji kitab Syarah Hikam, karena kitab-kitab yang lain tidak beredar, apalagi tarekat-tarekat yang baru. Kenapa ya? Karena ternyata produktivitas para murid Imam Asy-Syadzali lebih bagus ketimbang yang lain. Ya, coba kita cari tarekat Al-Qadiriyah di Indonesia masih ada tidak? Murid-muridnya siapa? Siapa? Atau tarekat Naksabandiyah, karyanya mana? Saya minta siapa yang tahu karyanya guru-guru tarekat Naksabandiyah. Malah kalau ada cenderung disembunyikan. Ya, termasuk saya menyembunyikan kita karya-karya anak sahabat itu cukup berdua sendiri saja. Ya, bukan apa-apa karena memang susah dilakoni, dicerna, susah dilakoni, apalagi sampaikan, apalagi menyampaikan sesuatu yang belum kita lakoni kepada orang lain susah. Tapi kalau Syarah Hikam terbuka untuk siapapun. Cuman itu tadi harus ada dialog ketika membaca kitab ini. Beda dengan baca kitab Ihya Ulumuddin. Baca sanadnya nggak ngerti dong. Ngerti. Doa yang mangan, doa yang turun, ya kan ada gampang. Dan memang itu kehebatan salah satu murid Al-Ghazali menerjemah dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab maunya Al-Ghazali, terutama di Ihya. Sampai sekarang Ihya itu seolah-olah bahasa novel, bukan bahasa kitab. Artinya semua lapisan orang bisa memahami gampang. Beda dengan bahasa Ibnu Arabi, ya harus orang-orang filsafat yang baca. Kitab Syarah Hikam ini butuh dialog, makanya ya, saya membaca kitab ini tidak terburu-buru khatam, biar sampai 10 tahun itu tidak apa-apa. Itu masih 8 tahun. Wis 3 periode PBNU, 2 menjelang 3, ya kan? Jadi PBNU juga kalah menang NU kota. Iya, ya wong ngaji mana-mana zaman ini nggak bawa medsos susah kayak kita ngaji nggak akan medsos, pokoknya ngaji banget. Oh niatnya nggak ngaji di apa? Ngobrol, ngopi. Daripada di rumah sewa terapi. Ya. Jadi kehebatannya Syarah Hikam di situ. Ya, semua orang mengenal dan ya cuman itu tadi. Dan kalau kita tahu yang memberikan Syarah Hikam itu tidak 1-2 orang. Coba kalau baca Syarah Hikamnya yang dibikin oleh Said Ramdan Al-Buti itu 10 jilid. 10 jilid kan. Ibnu Ajibah cuma segini mensyarah ini. Nah, bagaimana kalau Al-Buti 10 jilid? Al-Buti itu orang zaman sekarang, orang Damaskus yang mati ditembak. Ya karena Damaskus kan negara sekuler, sosialis, ditembak mati. Al-Buti 10 jilid mensyarahi Hikam. Yang dulu apalagi Al-Qurdi ada, Al-Rifai semua. Jadi tidak hanya murid-murid Asy-Syadzali yang mensyarahi kitab karya Ibnu Athaillah, murid-murid tarekat Rifai, tarekat yang lain juga mensyarahi. Saking apa? Saking memang ini kitab sangat membantu melaksanakan sesuatu yang disebut tarekat sampai ke hakikat. Nah itu. Jadi kalau kita orang Indonesia tidak pernah mendengar, membaca, paling ngaji kitab ini ya ketinggalan jauh gitu. Ya
Kembali ya. Oke. Buahnya wirid, hasilnya wirid adalah an-nur al-madad al-ilahi. Il biqadril isti'dadi tahsulul amdadu. Il karena biqadril isti'dadi kelawan sebab kualitas persiapan tahsulul imdad atau amdad, diperoleh berbagai pertolongan Tuhan. No, tergantung persiapan kita wiridnya sehebat apa kalau pengen dapat bantuan dari Allah. Intinya segala sesuatu tergantung persiapan, preparation. Mulane wong santri sih pada Jumatan gitu jam 10 sadus. Santri banget. Sadus semangat jam 11 wis irtikaf. Aja takon nek apa lho, kon irtikaf. Ente bisa bayangkan jam 10 sadus bersih seger, jam 11 itikaf pasti ngantuk dan turu. Wis aja mau dongeng, aja mau cerita, tapi anan ke masjid. Beduk pertama jam 11 deng. Beduk kedua jam 12 deng. Ini Islam pengen deh. Nah, terus sampai azan pertama ada, terus khotbah, nah, terus azan pertama dikit, terus azan kedua, kumpul azan kedua, terus khotbah pertama, khotbah kedua, komat. Nah, imam taka baru batuk maca al-fatihah kalau al-ataka, kedua sabihis atau dibalik sabihis terus al-ataka. Kun setengah satu pun perangkat jam 1 kurang balik kemarin rumah. Bayangkan pirang dolar kan hilang duitnya, ya kan? Kalau ilmu ekonomi kan begitu. Pokoknya tabungannya sudah begini, pokoknya masih kebagian komat ya mantik nih mesin dia baik dipikiri. Santri zaman ini nah, kalau santri zaman dulu begitu. Jadi persiapannya serius. Jadi lamunan kayak pengen karomate duit top job ya jangan heran. Persiapan untuk menyambut datangnya Jumat sudah mulai Kemis wis puasa. Kita kan kelar ini bagi apa cak loh. Ya malam Jumat, oh iya jiwanya, oh kelalen, punten, bikin ikan nih, oh iya. Dalam tak kamu nak speaker Jumatan zaman gini loh, kelalen kabeh coba, bubar, iya, kelalen. Ning kantor tetap suara, gitu kan? Ning mobil AC yang nyaman, kelalen Jumatan nak speaker loh. Bulannya aja berapa menghukumi bidah ning membran, namun nak membran nak Jumatan. Ya kedelang jo di jalan tol kedelang kafe masjid di parani ado kan wah pakai gedang cah namun beres area jalan ke Jumatan dengan persiapannya seperti itu ya. Kemis puasa malamnya yang dulu ngaji macam-macam libur kembali ke rumah kumpul dengan keluarga maca Yasin. Sudah begitu persiapan menyambut besok Jumat. Zaman ini kan ongkong baik Jumat mereka minggu dimuat di dardertor segala dardertor langka. Yasin wis langka suara itu gelangka. Sampai wong tua gering gitu, melaki wong tua. Nih jabang ngobrol aja diaji kita apa us ana jepat HP. Jadi bapaknya yang gering dibateri HP mulut tali anaknya jabang ngopi ngakak-ngakak. Priben semono kelas kiai kelas santri lalu menung awam sekarang petewek ada lok naik tuh bulan ini gak wong awam karena cewek wong awam ngerti dia
disewati macam-macamnya priben sekelas kiai ben ngontoin bakatan ngaji di Bapak ini kering tuh ngangguin HP ngurut tahu wah menyesal surga HP nah gitu. Jadi tergantung persiapan kalau kita pengen menyambut al-madad al-ilahi. Sering ngomong kan madad 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 baru lagu kan itu aja diganti madad 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 repot. Mentang-mentang kita Betawi ke madad jadi madad. Al-madad al-ilahi biqadril isti'dad wala isti'dad laha illa bidawamil awrad. Ujung-ujungnya pokoknya ngawasi pinter main logika ini. Wala isti'dad laha lan ora nana persiapan nganggo nyambut amad al-amdad illa bidawamil awrad kecuali kelawan dawame wirid. Jadi kalimatnya mungkin bayano wiridan itu mendatangkan bantuan ilahi. Nah, datangnya bantuan ilahi tergantung persiapan. Nah, persiapan tidak mungkin sempurna kecuali dengan wirid yang mudawamah. Jadi ujung-ujungnya wirid. No. Mulanya bagaimana kita lagi babakan anak kaidah tuh. Man laisa lahu wirdun wa huwa qirdun. Satrianya di corona coba. Wong kang sembahyang wirid yang pada karo ketek. Kang ngomong kepala pondok pengumuman kalau Jumat. Tapi yang wedi apa Juk? Di zaman kuno kepala pondok ngomong paduannya kasar. Ham macam-macam langka. Ham langka apa? Paling-paling ham boyong hai. Jadi saya ulang, untuk menyambut bantuan ilahi tergantung persiapan. Tidak mungkin ada persiapan yang sempurna kecuali wirid yang mudawamah wa tafarruhil fuadi lan lapang kosonge ati saking akhlak tercela. No, jadi ada kunci yang memang harus diingat-ingat bagi orang yang suka wirid dalam arti puasa sunnah, pada sunnah dan lain-lain, harus ada yang namanya kejernihan hati untuk menyambut datangnya nur ilahi. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Oh, gampang buat tanya jawab dan jawab, tutup dikit. Allahumma alhimna rushdana wa na'udzubika min kulli syarri nafsina. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna huda. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min 'amalin la yarfa'. Allahumma aslih ummat nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma afu an ummat nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma aafi ummat nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummat nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma shfi marda ummat nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma ballighna al-wusula ila nabiyyika Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummati nabiyyika Sayyidina Muhammad bijahi wa karami nabiyyika Sayyidina Muhammad.
sallallahu ala asadi makhluqatika abdika wa nabiyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allahumma barik ila hamd tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.